Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Suka Demil, kuliah seru kalau dengan Emil. Sahabat-sahabat yang baik sekalian, channel Suka Demil, sore ini saya sedang berada di Sableng Cafe, ya, tepatnya ada di Jalan Cendrawasih, Kampung Sawah. Kalau mungkin pernah mendengar ini namanya Pertigaan Duren, ya Mas ya? Pertigaan Duren kan? Oh, Perapatan Duren, ya, Perapatan Duren Mas. Ya, itu sahabat-sahabat Perapatan Duren itu. Jadi silakan untuk mampir ke sini. Jadi silakan untuk mungkin mencari inspirasi gitu ya, sambil minum kopi gitu, bolehlah ke sini. Nah, sahabat-sahabat baik sekalian, sore ini saya akan membahas mengenai HI kawasan gitu ya. Tapi sebelum mendengarkan pemaparan atau penjelasan saya, silakan untuk subscribe, klik atau share channel ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari informasi yang disampaikan. Dan tidak lupa juga, apabila masih ada pertanyaan, silakan untuk memberikan komentarnya. Dan tentu saja harapannya teman-teman pada hari ini dalam kondisi sehat selalu. Bagaimana dengan teman-teman sekalian di tempatnya? Mungkin ada tempat-tempat yang bisa direkomendasikan supaya saya mungkin bisa berkunjung, bertanda, dan mungkin kita bisa ngobrol bersama di dalam pemahaman, pengetahuan mengenai ilmu hubungan internasional. Oke, yuk kita mulai. Jadi teman-teman, ya, di dalam ilmu hubungan internasional yang pernah saya sampaikan itu sebenarnya luas ya. Kita tidak hanya belajar tentang Indonesia top ya, tidak hanya belajar mengenai Indonesia saja sebagai aktor negara. Negara ini tersebar luas. Menurut PBB ada 198 negara di dunia ya yang tercatat di PBB dan menjadi anggota dari PBB. Gitu. Nah, negara-negara ini terbagi-bagi ke dalam kawasan-kawasan ya, dibagi kawasan-kawasan ini. Ada yang namanya kawasan Asia Tenggara. Nah, ini di mana negara kita berada ya. Kemudian ada kawasan Asia Timur ya. Ada kawasan Asia Pasifik, ada kawasan Asia Selatan, kawasan Eropa, kawasan Afrika, Amerika ya. Semuanya ya. Silakan teman-teman sebutkan nama-nama kawasan yang ada. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan kawasan gitu ya? Nah, ini ada beberapa pendapat sebenarnya mengenai kawasan ya. Ada kawasan yang secara pengertian merupakan kawasan dalam artian sebenarnya, yaitu sebuah teritori gitu ya, sebuah geografi yang batas-batasnya itu dapat dinyatakan secara jelas gitu ya. Dalam artian kalau misalkan kita berbicara mengenai kawasan Asia Tenggara, maka yang dimaksud dengan kawasan Asia Tenggara itu adalah negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, gitu. Bahkan termasuk Timur Leste di dalam kawasan Asia Tenggara. Nah, ini secara posisi ya dapat ditentukan, dapat diukur lintang timur, derajatnya gitu ya. Ini dapat dibatasi secara fisik ya di geografinya. Nah, ada juga kawasan yang namanya itu dalam arti yang pemahaman gitu ya, dalam artian bahwa kawasan ini terbentuk ya karena pemahaman atau ide-ide untuk membentuk kawasan tersebut. Tentunya tidak secara geografi ya, tetapi dia bisa sifatnya lintas geografi. Gitu. Nah, saya akan mengutip dulu ya beberapa pendapat para ahli ya mengenai apa yang dimaksud dengan kawasan, atau nanti ini related dengan yang namanya studi kawasan. Nah, Joseph Nye di sini mengatakan yang namanya kawasan ya, region, dia bilang makro region gitu ya. Makro itu berarti luas ya. Adalah sebuah angka yang terbatas gitu ya, di mana negara-negara terhubungkan secara fisik oleh keadaan geografinya ya, dan tentunya dengan suatu derajat ketergantungan tertentu. Nah,
itu menurut Joseph Nye gitu. Ada lagi kawasan itu gitu ya yang diterjemahkan misalkan Mansbach gitu ya, mengatakan bahwa yang masuk dalam kawasan adalah merupakan pengelompokan secara regional ya, pengelompokan secara regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan geografi, budaya, perdagangan, dan tadi ya sekali lagi adanya derajat saling ketergantungan derajat saling ketergantungan ekonomi, tentunya saling menguntungkan, serta adanya komunikasi dan keikutsertaan negara-negara tersebut di dalam organisasi internasional gitu ya. Nah, Columbus and Wolff misalkan membagi menjadi 4 kriteria yang dimaksud dengan kawasan. Yang pertama, dia mengatakan sebagai kriteria geografis ya, di mana negara-negara dikelompokkan berdasarkan lokasinya ya. Jadi kawasan sebagai pengelompokan berdasarkan lokasinya, dalam benua, subbenua gitu ya, atau kepulauan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kawasan dalam bentuk pemahaman atau ide yang biasa disebut dengan regionalism gitu ya. Namanya regionalism. Ism di belakangnya menunjukkan sebuah pemahaman gitu ya, di mana menurut pendapat ahli yang lain, regionalism itu adalah suatu bentuk ide gitu ya, nilai, tujuan-tujuan yang dikontribusikan gitu ya untuk penciptaan secara bersama-sama gitu ya, dikontribusikan dalam hal pencapaian tujuan secara bersama. Nah, ini nanti akan mengarah kepada terbentuknya sebuah organisasi regional atau organisasi kawasan. Atau lebih lanjut misalkan ada yang mengatakan ini masuk ke dalam regionalization atau proses ya, proses terbentuknya formasi kawasan itu sendiri ya, di mana di dalamnya terbentuk sebuah institusi gitu ya. Di dalam institusi tersebut itu terdapat kesepakatan bersama, perjanjian yang kemudian secara bersama-sama diimplementasikan gitu. Nah, Bjorn Hetne misalkan ya mengatakan juga bahwa adanya sebuah perspektif gitu ya yang dia sebut sebagai exogenous perspektif dan juga endogenous perspektif ya. Yang dimaksud dengan exogenous perspektif itu adalah sebuah perspektif outside in ya, atau dari luar ke dalam, di mana bagaimana sekelompok negara ya, atau negara-negara yang ada di dalam satu kawasan memaknai ya keberadaan mereka, bahwa adanya tantangan di luar sana, tantangan di luar wilayah mereka yang mungkin akan mereka hadapi, sehingga mereka perlu untuk membentuk yang namanya sebuah kelompok di dalam satu kawasan. Nah, yang dimaksud dengan endogenous ya itu adalah sebuah pandangan inside out gitu ya, artian bahwa negara-negara di dalam satu kawasan bekerja sama membentuk organisasi, kemudian menyampaikan bahwa posisi organisasi ini terhadap masyarakat internasional di luar sana gitu. Nah, menurut teman-teman ya, kawasan yang teman-teman pahami itu seperti apa ya? Boleh teman-teman sampaikan di dalam kolom komentar yang ada di channel ini. Yuk kita kembangkan ya pemahaman kita bersama-sama mengenai kawasan. Boleh teman-teman baca mungkin dari buku yang ada, jurnal yang ada, sehingga nanti teman-teman yang di luar sana juga bisa membaca bagaimana pendapat atau pemikiran teman-teman di dalam yang namanya kawasan, tentunya dalam perspektif hubungan internasional. Nah, semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk ikuti selalu channel ini, klik gambar lonceng yang ada supaya teman-teman tetap dapat mengikuti informasi-informasi terbaru dari Pusaka Emil. Kuliah seru kalau dengan Emil. Saya minum dulu, cheers.